Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu qala ketika berkata Ibrahim, Nabi Ibrahim, Rabbi wahai Tuhanku, ij'al jadikanlah hadal balada, kota ini yaitu kota Mekah, aminan, aman. Nah, kayak doanya Nabi Ibrahim ini dijabai oleh Allah sehingga dijadikan sebagai tanah haram Mekah itu. Kota Mekah ini tidak dialirkan di dalam kota Mekah darahnya manusia, tidak ada pembunuhan, tidak ada peperangan, tidak ada kezaliman di dalamnya, tidak boleh dizalimi seseorang dalam kota Mekah, bahkan sampai buruannya pun tidak bisa diburu dan tumbuh-tumbuhannya tidak boleh dipotong. Wajnubni, dan jauhkanlah aku, Rabbi wahai Tuhanku, ij'al jadikanlah hadal balada, kota ini, aminan aman, wajnubni yaitu kota Mekah, wajnubni dan jauhkanlah aku, wabaniya dan anakku yaitu maksudnya anak turunku, an-na'buda untuk menyembah al-asnama berhala-berhala. Jauhkanlah aku dan anak cucuku dari menyembah berhala. Jadi ada doa ini yang penting sebenarnya, yaitu doa minta perlindungan. Kita ini mau baca Al-Quran saja minta perlindungan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Banyak orang itu dalam berdoa itu minta ini, minta itu, minta yang gede-gede. Tetapi ada yang lupa minta perlindungan. Ini penting lah padahal perlindungan ini. Apalagi untuk anak cucu ini paling penting mintakan perlindungan supaya mereka itu aman, tidak terseret ke jalan yang tersesat, dan selalu menepati jalan yang lurus. Coba kalau kita baca surat Al-Fatihah, gimana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Kemudian minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjukkanlah kami yang jalan yang lurus, yaitu jalannya para nabi, jalannya orang-orang yang saleh, orang-orang yang telah Engkau kasih nikmat. Nah, sebelum minta ini, maka kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semua ini kalau tidak ditolong oleh Allah pun kita tidak ada kemampuan untuk minta kepada Allah. Bisa minta kepada Allah, ditolong oleh Allah. Kemudian dengan pertolongan Allah ini pula kita akan diijabahi doanya. Kemudian minta perlindungan diteruskan, ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Artinya maksudnya jauhkanlah kami dari jalannya Yahudi dan Nasrani, jalannya orang-orang yang maghdub, yang dimurkai oleh Allah, dan dhalin, yaitu yang tersesat, bingung, tidak tahu jalan kebenaran. Minta perlindungan juga. Ini yaitu Sayyidah Hannah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam mendoakan anaknya. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lam bima wada'at. Ketika sudah melahirkan, ternyata beliau ini melahirkan seorang anak perempuan. Allah lebih mengetahui apa yang Hannah itu lahirkan. Walaysa dzakaru kal unsa wa inni sammaituha Maryama wa inni u'idzuha. Ya, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Itu juga dzurriyyah juga tadi. Nah, ini Hannah dan Imran ini kalau diurut-urut naiknya juga
ke Nabi Ibrahim juga, ini semua Bani Ibrahim semua. Nah, nanti doanya cucu-cucunya itu sama dengan doanya mbahnya juga, minta perlindungan untuk anak cucu. Dan aku namakan anak perempuanku ini Maryam, artinya abidah. Dan aku mintakan kepada Engkau ya Allah supaya Engkau lindungi Maryam ini dan anak cucunya. Anak cucunya, atau yang dimaksudnya adalah anaknya. Maka akhirnya betul, dia mempunyai anak, anaknya dilindungi dari setan. Kalau sudah dilindungi dari setan, menjadi orang yang bersih, suci, walinya Allah, kekasihnya Allah, dari seorang nabi, seorang rasul, Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini penting sekali ini, yaitu doa minta perlindungan dari setan. Ini baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau minta perlindungan kepada Allah supaya dijauhkan dari penyembahan berhala, menyembah berhala. Wajrubni, jauhkanlah aku dan wabaniya dan anak cucuku dari menyembah berhala. Masya Allah. Bagaimana seorang nabi kok minta perlindungan dari menyembah berhala, kelangkah jauhnya. Orang itu semakin takwa, itu semakin takut. Semakin takwa, semakin ma'rifah kepada Allah, maka dia itu semakin khawatir. Semakin dia goblok, makin gak khawatir. Coba kalau kamu seumpama kamu itu jadi orang goblok begitu, seumpama lah ya. Nanti gak khawatir sama sekali. Apapun gak khawatir. Kamu gak mau belajar, gak masalah. Kamu nggak kerja, nggak masalah. Lah nggak nggak pernah mandi gitu. Nanti kalau nggak laku nanti kamu itu mau nikah, nggak masalah. Nanti orang goblok. Gitu. Akhirnya dia bisa ngaji, juga akhirnya dia nggak laku nikah, juga akhirnya nanti orang bodoh. Orang itu kalau bodoh itu nggak peduli, aman-aman saja gitu loh. Tapi kalau orang itu makin pinter, maka man khafa adlaja wa man adlaja balaghal manzil. Kalau orang itu ada rasa kekhawatiran, pinter, faham, maka ada rasa kekhawatiran. Begitu ada rasa kekhawatiran, dia itu siap-siap sebelumnya. Kenapa harusnya bawa payung? Ini sudah mulai mendung loh. Panas-panas, mulai mendung. Saking pinternya dia itu bawa payung. Begitu nanti hujan betulan, orang-orang yang enggak membawa payung itu, yang enggak khawatir itu baru paham, ternyata benar kamu. Nah, gitu. Demikian juga orang itu kalau pintar mengenai akhirat, dia itu sudah amal habis-habisan. Panas begini kok amal, panas-panas begini kok sholat, panas-panas begini ini kok apa itu masih ngaji aja tuh. Nah. Nggak tahu. Begitu sampai akhirnya bener kamu ternyata itu. Nah, ya kayak gitu lah. Ini namanya. Kalau orang itu makin pintar, maka sudah persiapan semuanya. Demikianlah Nabi Ibrahim alaihissalam itu saking kuatnya ma'rifah sampai beliau itu mengkhawatirkan beliau diri sendiri. Bukan kok lah gue masa gue enggak ada seperti itu. Justru beliau, jauhkanlah diriku ya Allah dari menyembah berhala, jauhkanlah anak-anakku ya Allah dari menyembah berhala. Rabbi wahai Tuhanku, innahunna sungguhnya berhala-berhala adlalna telah menyesatkan katsiran minan nas, banyak daripada manusia. Mereka beribadah kepada berhala-berhala itu. Faman tabi'ani, maka barang siapa mengikuti aku, yaitu mengikuti akidahku tauhid, fa innahu minni, maka sesungguhnya dia termasuk golonganku, yaitu jadi ahli agamaku bersama aku. Faman asa, dan barang siapa durhakai aku, fa innaka, maka sesungguhnya engkau ghafurur rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Rabbana wahai Tuhan kami, ini sungguhnya aku askantu telah meletakkan min dzurriyyati, dari sebagian dzurriyyahku, yaitu Nabi Ismail dan Hajar. Nabi Ismail dzurriyyahnya, sebagian dzurriyyah diletakkan
Biwadin ghairi dzi zar'in, di satu lembah yang tidak ada tetumbuhan di dalamnya. Karena enggak cukup tandus Mekah itu. Inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang dimuliakan. Nanti dulu situ itu ada masjid, tetapi setelah banjir Nabi Nuh hilang, tapi tempatnya ya di situ itu, di Mekah itu. Di tempatnya di Ka'bah itu. Rabbana, terus dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Rabbahan, wahai Tuhan kami, liyuqimu, supaya mereka datang ke sini ini, supaya mereka menegakkan as-salat as-salat. Faj'al, maka jadikanlah afidatan, hati-hati minan nasi, dari sebagian manusia, tahwi, condong, sayang, ilahim, kepada mereka. Seumpama Nabi, kata Abdullah bin Abbas, seumpama Nabi Ibrahim mengatakan afidatan nasi, bukan afidatan minan nas, tapi afidatan nasi, hati-hati manusia, semua menyayangi anak cucuku. Oh, semua orang Persia, Romawi, mana-mana seluruh dunia akan mencintai anak cucu Nabi Ibrahim. Menyayangi anak cucu Nabi Ibrahim. Tapi beliau mengatakan afidatan minan nas, hati-hati dari sebagian manusia. Tahwi, condong, menyayangi, ilaihim, sayang, ilaihim, kepada mereka. Warzukum, dan berilah rizki mereka, anak cucuku, minas samarat, dari buah-buahan. La'allahum, semoga mereka yashkurun, mensyukuri, ya sama syukur dengan nikmat yang kau berikan. Bahkan sampai Allah Subhanahu wa taala ambilkan tanah yang ada di Syam sana, dipindah, terus diletakkan di Taif. Nah, sehingga tanah itu penuh dengan buah-buahan, banyak sekali. Dekatnya Mekah itu kalau kamu ke sana itu. Jadi aneh di sana itu ada satu tanah itu, yang tanah itu semuanya itu hijau semua di situ itu, dan buah-buahan tumbuh semuanya. Kayak bukan negeri Mekah aja itu. Itu kayaknya Mekah di sana itu. Nah, tidak dikasih oleh Allah sini. Mulai zaman Nabi Ibrahim itu sampai sekarang ini. Tapi kalau kita lihat lagi, coba buah-buahan yang enggak ada di negeri kita pun, kalau kita lihat nanti kalau kita umrah ke sana, seluruh buah-buahan di seluruh dunia itu juga sudah nyampe ke Mekah hari ini. Ini barokah dari doanya Nabi Ibrahim. Warzuqhum minas samarat. Beliau mengatakan biwadin ghairi dzi zar'in, di satu lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya, tapi doanya minta supaya dikasih rizki buah-buahan. Kayak bertentangan ya. Kok enggak ada tanaman kok rizkinya buah-buahan, itu gimana? Masya Allah. Ini juga menunjukkan bagaimana yakinnya Nabi Ibrahim yang luar biasa. Yang mendatangkan buah-buahan Allah, bukan yang mendatangkan buah-buahan itu kesuburan tanah, bukan. Yang mendatangkan buah-buahan Allah. Ya Allah, kasihlah mereka rizki daripada buah-buahan. Beliau letakkan anaknya yang masih bayi, istrinya, 2 orang saja. Bekalnya apa? Hanya air dan sedikit bekal gitu saja. Terus ditinggal. Bukan untuk sehari 2 hari. Ditinggal bertahun-tahun. Diserahkan Gusti Allah. Sangat-sangat yakin kepada Allah. Dan langsung beliau itu saking yakinnya, maka beliau itu mengatakan, ya Allah, aku letakkan anak cucuku di sini ini supaya mereka itu mengerjakan sholat. Nah, kayaknya Nabi Ibrahim itu sudah yakin. Kalau ini karena Allah, karena ini mengikuti perintah Allah, mesti akan dipelihara oleh Allah. Nah, sudah yakin sudah itu. Bukan kok mau diletakkan, tapi nanti makannya bagaimana, minumnya bagaimana, siapa yang merawat anakku, siapa yang enggak ada yang seperti itu. Enggak ada yang seperti itu. Taunya langsung dikatakan pekerjaannya. Nanti untuk supaya sholat di sini, ya Allah. Supaya sholat di sini. Lah makannya gimana? Allah. Minumnya bagaimana? Allah. Siapa yang menjaga? Allah. Bagaimana kalau ada serigala yang makan ini? Yang masih bayi dan perempuan yang lemah ini? Yang menjaga Allah. Semua Allah, Allah, Allah. Pokoknya karena Allah, untuk beribadah kepada Allah, diupaini Gusti Allah.
Udah gitu. Sebetulnya kalau kita baca ayat ini, kita renungi, kita Masya Allah. Kalau orang itu yakinnya itu lurus betul dan benar-benar sodik dari hati, ya, bukan gawe-gawe, kan ada orang itu gaya-gaya. Allah, tapi sebetulnya itu sebetulnya hatinya masih kurang yakin. Kalau betul-betul lesannya dan hatinya itu memang benar-benar yakin kepada Allah, mesti apa yang dia minta dituruti oleh Allah SWT, asal itu adalah suatu kebaikan, mesti dituruti Allah SWT. Paham insyaallah? Ya, insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham ba'da sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad. اللهم آلف بين قلوب أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم عسب سلطانا نصيرا، اللهم اهدنا واهد أمراءنا وزعماءنا وعلماءنا وعوام المسلمين أجمعين، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى دينهم ردا جميلا. اللهم اجعل المسلمين متآلفين متناصرين متحابين منصور مقبولين على أحياء دينك القويم، واجعلهم يدا واحدة على الكافرين. اللهم اجمع شملهم واجمع شتات أمورهم، اللهم وحد صفوفهم واجمع كلماتهم على الحق يا أكرم الأكرمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. Banyak doa untuk umat Islam. Sekarang umat Islam dalam penderitaan yang luar biasa. Saudara-saudara Islam kita di Palestina itu didoakan semuanya. Insyaallah. Setiap habis sholat, ketika membaca ayat Khirzi diniatkan juga. Malam-malam tahajud didoakan. Nanti kembalinya juga pada diri kita juga. Kita doa kebaikan untuk saudara-saudara Islam kita. Nanti kembalikan kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Namanya orang Islam itu satu. Orang Islam itu bukan terpencar-pencar, satu, hatinya satu, seperti jasad yang satu. Kalau saudaranya itu disakiti, maka seluruh hati umat Islam pun juga tersakiti. Paham ya? Nah, makanya harus kita ini itu doa untuk saudara kita, itu bagian daripada kita, diri kita ini juga. Insyaallah.